Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan dengan meningkatkan berbagai fasilitas layanan kendaraan umum berbasis massa. Salah satunya bus Transjakarta. Tapi masih banyak juga warga ibu kota yang memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang memanfaatkan bus Transjakarta. Tim Liputan Net akan membandingkan kedua moda transportasi ini dari berbagai sisi. Berikut liputannya. Andre, baik. Pagi hari di Jakarta selalu identik dengan yang namanya kemacetan untuk sampai ke tempat kerja. Betul sekali. Berbagai macam moda transportasi bisa digunakan mulai dari kendaraan pribadi sampai dengan angkutan umum. Nah, kali ini kami akan membandingkan mana yang lebih efisien, menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi. Nah, kalau saya akan memilih kendaraan pribadi, Andre. Oke, kalau saya sendiri akan menggunakan angkutan umum berupa Transjakarta. Nah, kita akan menuju ke tempat yang sama di kawasan Mega Kuningan. Oke, Kita berangkat dari sekarang? siap. Waktu mulai dihitung ketika perjalanan menuju lokasi dimulai. Manakah yang lebih unggul antara kendaraan pribadi dan transportasi umum dari segi kenyamanan, kecepatan, biaya yang dikeluarkan, dan faktor efisiensi? Tantangan yang dihadapi adalah kemacetan ibu kota yang selalu terjadi di jam pergi kantor seperti ini. Salah satu faktor yang membuat saya memilih Transjakarta adalah efisiensinya. Apalagi belakangan ini Pemprov sedang giat-giatnya memperlakukan sterilisasi busway. Pastinya saya akan terbebas dari kemacetan. Banyak masyarakat ibu kota yang mulai memilih Transjakarta sebagai sarana untuk ke tempat aktivitasnya. Jadi saya tidak kaget lagi dengan antrian yang panjang. Hanya saja kali ini ada pemberitahuan bahwa bus datang terlambat. Jadi antrian pagi ini lebih panjang dari biasanya. Sebelum saya bisa menumpang di bus Transjakarta, saya pun harus berjibaku dengan antrian yang begitu panjang. Ini karena di jam-jam seperti ini, semua orang seakan-akan berlomba untuk sampai di tempat kerja dengan tepat waktu. Dan di halte bis Ragunan sendiri, ini sudah terbagi antriannya antara untuk pria dan untuk wanita. Di samping itu, saya pun bisa memonitor kira-kira berapa lama lagi bis yang akan saya tumpangi itu tiba. Kemacetan jalan raya ibu kota sudah menjadi pemandangan umum sehari-hari. Meski pemerintah telah menyediakan bermacam transportasi umum, namun masih banyak warga memilih kendaraan pribadi dengan berbagai pertimbangan, termasuk saya. Nah, saya memilih kendaraan pribadi karena lebih nyaman. Ada fasilitas pendingin udara dan juga tidak harus berdesak-desakan menunggu transportasi umum. Nah, selain itu, seperti lagi menunggu antrian-antrian lampu merah seperti ini, saya bisa mendengarkan musik atau radio, bisa menambah informasi. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Repotnya kalau naik kendaraan pribadi ini adalah macet. Nah, dan juga harus berjibaku dengan kendaraan roda 2 yang malang melintang di depan kendaraan kita pada saat macet seperti ini. Menembus kemacetan di pagi hari di kota Jakarta ini memang harus siap-siap terkuras stamina, tenaga, dan juga satu lagi bensin atau BBM terbuang percuma pada saat kemacetan seperti ini. Bus yang ditunggu pun tiba. Calon penumpang yang sudah menunggu lama berebut untuk masuk dan mendapatkan bangku. Beberapa pun rela untuk berdiri karena mengejar waktu untuk sampai tepat waktu, termasuk saya. Akhirnya setelah lebih kurang 25 menit saya menunggu, saya pun berangkat ke kantor dengan bis Transjakarta. Walaupun saya tidak ke bagian tempat duduk dan mengharuskan saya berdiri dan berdesakan dengan penumpang lainnya. Ada 18 halte yang menjadi rute untuk koridor 6 Transjakarta, Ragunan Duku Atas. Dan saya akan melalui 11 halte untuk sampai di tujuan saya. Di setiap halte, banyak penumpang yang ngotot masuk ke dalam bus walau kadang bus telah penuh sesak. Di antara penuh sesaknya kondisi di dalam bus, ada penumpang yang memilih tidur untuk menyimpan energi guna beraktivitas nantinya. Bus Transjakarta memang spesial karena punya jalurnya sendiri. Jadi perjalanan saya lancar, tak terkena kemacetan seperti kendaraan lain di luar busway. Kendaraan yang banyak
tapi petugas polisi lalu lintasnya hanya satu. Dan ini agak kewalahan mengurus atau mengatur lalu lintas di persimpangan seperti saat ini. Hampir 20 menit saya tidak bergerak dari kemacetan ini. Ya, memang di jam seperti ini rasanya ajaib jika jalanan lapang dan tidak terkena macet. Kemacetan seperti ini membuat saya harus ekstra konsentrasi dan fokus mengendarai mobil. Terutama pengguna mobil bertransmisi manual seperti saya. Dan setelah 40 menit berlalu, saya pun tiba di halte tujuan saya, Patra Kuningan. Untuk keluar dari bus saja, saya harus berdesakan dan menyelip. Lama sedikit saja, dampaknya saya harus turun di halte berikutnya. Eits, tapi perjuangan belum berakhir karena untuk sampai di kantor, saya masih harus naik ojek. Untungnya memang tersedia pangkalan ojek di kawasan ini. Kalau tidak ada, mau nggak mau harus jalan kaki agar sampai di kantor. Biasanya tarif ojek Rp7.000, tapi di jam sibuk, harga ojek turun menjadi Rp5.000. Hanya 5 menit saja dan saya pun sampai. Ini Pak. Ya, Makasih ya. ya sama-sama. Akhirnya setelah 1 jam 10 menit perjalanan serta menghabiskan Rp8.500, akhirnya saya tiba di kawasan Mega Kuningan. Memang cukup melelahkan karena saya harus mengantri, kemudian juga menunggu, serta berdesak-desakan di dalam bus. Dan tak hanya itu saja, karena saya pun harus naik ojek dari halte Patra Kuningan untuk sampai di gedung The East. Jarak 10 km yang ditempuh tiap harinya pasti memakan biaya berbeda antara transportasi umum dan kendaraan pribadi. Jika dihitung selama 1 bulan, total biaya yang dikeluarkan menggunakan transportasi umum mencapai Rp429.000. Dihitung dari pengeluaran per hari pulang pergi Rp17.000 dengan 22 hari kerja. Perbedaannya terasa jika dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi yang menghabiskan Rp714.600. Terbagi antara lain bahan bakar pulang pergi sebanyak 2,2 liter untuk jarak 20 km selama 22 hari kerja dengan total Rp314.600. Dan biaya parkir sebulan Rp400.000. Nah, hampir setengah jam saya menunggu Peter sampai di The East. Dari yang tadi saya lelah sampai bosan sekarang. Dre, gimana? Wih, baru nyampe. Aduh. Nah, Dre, melihat perbandingan tadi, lebih beli mana nih? Kendaraan umum apa kendaraan pribadi? Kalau saya sih kayaknya tetap akan menggunakan kendaraan umum ya. Apalagi kalau seandainya fasilitas juga ditingkatkan dengan penambahan jumlah armada yang membuat jadi penumpang juga bisa sedikit nggak berdesak-desakan lagi di dalam bus gitu kan. Dan juga ini membuat yang menggunakan kendaraan pribadi akan beralih. Seperti kamu misalnya, kamu masih tetap mau macet-macetan setiap harinya? Ya, kalau macet itu memang udah masalah klasik Jakarta lah. Susah kita untuk memungkiri kan kalau macet itu. Tapi yang pasti saya masih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Paling nggak berdesak-desakan kan dalam mobil kan. Cuman macet aja. Nah, tapi memang kita pada saat mau beraktivitas di Jakarta memang susah untuk memperkirakan waktu gitu. Minimal 1 jam itu adalah perjalanan untuk menuju ke tujuan kita gitu. Nah, sekarang nih kayaknya kita udah mau telat nih, banyakan ngobrol nih. Bener, nggak kerasa. Kita masuk ya. Oke.